kembali lagi di ibadah sekolah minggu online hari ini. Apa kabar adik-adik di rumah? Pasti semuanya sehat dan luar biasa ya. Ya, kita semua ada di dalam tuntunan tangan Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu online. Untuk itu, adik-adik mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan juga persiapkan firman Tuhan, persiapkan juga persembahannya. Oke adik-adik, ayo kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik kita akan berdoa, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh diberi waktu untuk beribadah secara online. Biarlah sukacita yang dari Tuhan melingkupi adik-adik di rumah, sehingga boleh mengikuti ibadah dengan baik dalam sukacita penuh yang datangnya daripada Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, hadir di tempat ini, memberkati kakak-kakak yang akan memandu ibadah pada pagi hari ini. Hadir juga di rumah, memberkati adik-adik semua, sehingga pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah bersama dari awal sampai selesainya nanti, hanya di dalam tuntunan Tuhan saja. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah, ingat duduk manis dan siapkan Alkitabnya ya. Ya, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kakak Wit.
Jadi adik-adik pasang telinganya ya. Tapi sebelum itu, ayo adik-adik kita menaikkan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita bertepuk tangan ya. Ayo. Mana senyumnya? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Salam, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga kita sehat-sehat semua ya. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang memelihara hidup kami boleh ada sampai saat ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus mengurapi kami sehingga kami boleh mendengarkannya dengan baik dan boleh mengerti firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami untuk kami berjalan dengan Engkau ke depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus tetap menyertai kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan belajar dari firman Tuhan. Adik-adik kalau sudah membuka Alkitabnya, kita buka Alkitab dari Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ke-37 dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Adik-adik, Kak Wid mau tanya dulu nih. Adik-adik suka dikasihi atau suka tidak dikasihi? Kalau Kak Wid sih sangat senang sekali dikasihi, disayangi oleh sesama, disayangi oleh saudara, disayangi oleh teman-teman, dan disayangi oleh sesama kita di sekitar kita. Nah adik-adik,
kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, dari firman Tuhan ini diceritakan suatu hari ada ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya bahwa dia bingung apa yang dia harus lakukan untuk bisa hidup kekal. Ya. Nah, Tuhan Yesus menjawab begini, adik-adik. Dia memberi perumpamaan seperti ini. Ya, ada seorang Yahudi yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Nah, dalam perjalanan orang Yahudi tersebut dia dicegat oleh para penyamun, ya. Adik-adik tahu penyamun? Penyamun itu apa ya? Penyamun itu adalah perampok, ya. Perampok ataukah perampas sama dengan orang jahat, ya, penjahat, ya. Di situ orang Yahudi itu dirampok dan dirampas semua miliknya. Bahkan setelah dirampok, orang Yahudi ini dipukuli oleh perampok dan perampas itu. Dipukuli sampai luka-luka, bahkan sampai setengah mati, bahkan mau mati, ya. Dan ditinggalkan sendiri tergeletak di jalan. Nah, setelah itu ada seorang imam yang lewat jalan itu dan menemukan orang yang Yahudi itu yang sudah dirampok itu dalam kondisi yang lemah, bahkan mau mati, ya. Tetapi para imam itu jalan begitu saja melewati orang Yahudi yang sudah kondisinya tidak berdaya itu. Tidak mau menolong, tidak peduli, ya. Dan melewati orang yang tergeletak itu, tidak peduli, cuek begitu saja. Nah, selanjutnya kemudian datanglah seorang Lewi menghampiri, melihat orang tersebut yang tergeletak di jalan itu. Sama juga, ya, dia cuma melihat dan tidak mau peduli, tidak mau menolong, dibiarkan begitu saja, ya, orang yang tergeletak tersebut. Nah, kemudian datanglah seorang Samaria yang baik hati, ya. Dia menghampiri orang itu, orang yang tergeletak itu yang sudah terkulai lemas, luka memar, luka terluka, dan tidak berdaya lagi untuk bangun, tidak berdaya untuk menolong dirinya sendiri, ya. Orang Samaria ini dia datang menolong, bahkan dia membalut luka-lukanya, ya, mengobati, menyiraminya dengan minyak dan anggur, dan selanjutnya dia menaikkan ke keledainya, tunggangannya sendiri, dan mengantar dia, mencarikan penginapan, merawatnya, bahkan dia berkorban membiayai semua biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pengobatannya. Adik-adik, dari cerita itu tadi, Tuhan Yesus mau mengajak dan mengajar kepada adik-adik sekalian bahwa yang pertama, adik-adik harus saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya, baik di rumah dengan papa mama, dengan teman-teman, adik kakak, saudara, tetangga, dan orang lain di sekitar kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mau adik-adik peduli kepada orang lain. Caranya bagaimana? Peduli kepada orang lain artinya, kalau umpamanya adik-adik melihat, menemukan teman-teman berpapasan seperti itu, ya, kita menyapalah mereka, ya. Jangan cuek seperti itu, ya. Yang ketiga, Tuhan Yesus mau kita hidup saling menolong satu dengan yang lain. Adik-adik yang di rumah, kita harus menolong orang tua, membantu mama papa, membantu mencuci piring, membantu menyapu halaman,
Dan kalau di luar ada teman-teman yang membutuhkan pertolongan kita, adik-adik harus menolong teman-teman dan sesama di sekitar kita. Ya. Yang keempat, adik-adik tidak boleh membedakan orang lain, membedakan suku yang lain. Contohnya, kalau adik-adik di rumah atau di sekolah, adik-adik tidak boleh hanya saya lo suku Bali, kamu suku Jawa. Adik-adik tidak mau berteman dengan suku yang lain. Itu maksudnya membedakan orang lain dan suku yang lain. Ya. Kita sama. Semua suku adalah ciptaan Tuhan. Ya. Yang kelima, adik-adik tidak boleh membedakan, mengejek suku yang lain, mengejek tubuh atau fisik yang dimiliki orang lain. Contohnya, kalau adik melihat teman-teman mungkin di sekitar kita, sekeliling rumah kita, dimanapun di jalan kita melihat orang itu cacat, adik mengejek mereka, itu tidak boleh. Ya, karena Tuhan menciptakan kita manusia itu sama adanya. Tuhan melihat kita, di mata Tuhan kita itu adalah sama. Ya. Satu hal yang perlu kita ingat, adik-adik, kita ini sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya. Adik-adik, Kak Wid sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berfirman kepada kita bahwa kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, ingat ya adik-adik, kiranya firman Tuhan ini akan menjadikan tuntunan bagi kita untuk tetap mengasihi sesama kita, terlebih mengasihi Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah kita boleh dengar hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh mengasihi lebih lagi kepada sesama kami, terlebih kepada Engkau Tuhan. Engkau tuntun kami ke depan sehingga kami boleh hidup dalam kasih Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Seorang Samaria yang Murah Hati. Dia adalah seorang yang baik, yang mempunyai hati, yang mau mengasihi sesama dan mau menolong, mengasihi orang lain seperti mengasihi dirinya sendiri. Nah, sekarang adik-adik kita lanjutkan dengan aktivitas. Kita akan membuat hati. Karena tadi berkaitan dengan hati, kasih, kita siapkan selembar origami, pulpen, gunting, dan spidol. Cara membuatnya, adik-adik perhatikan ya. Kita persiapkan origami seperti ini, yang lebih kecil ukurannya juga boleh, yang besar seperti ini juga boleh. Ya. Caranya kita lipat menyudut. Seperti ini adik-adik. Kemudian kalau mau hasilnya lebih bagus, boleh dikasih garis dulu. Kakak akan peragakan terlebih dahulu. Seperti ini adik-adik. Setelah itu kita akan mengguntingnya membentuk sebuah hati. Kita gunting sesuai dengan garis yang kita bikin tadi. Ikutin garisnya supaya hatinya mau rapi, ya, hasilnya rapi dan bagus. Oke adik-adik, akan seperti ini. Sudah semua adik-adik? Kita akan menulis di dalam hati ini, dalam jantung dan hati ini, kita akan menulis ayat hafalan dari Matius 22 ayat yang ke-39. Bunyinya demikian. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
kita akan menulis bersama-sama. Dengan spidol boleh, dengan bolpen juga boleh. Ya. Oke, kita akan menulis ayat hafalan Matius 22 ayatnya yang ke-39. Kasihilah sesamamu Adik-adik sudah selesai menulisnya? Ingat firman Tuhan hari ini sebagai ayat hafalan terambil dari Matius 22 ayat ke-39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian adik-adik. Silakan adik-adik tempel ini di kamar adik-adik, atau bisa pula ditempel di pintu masuk kamar adik-adik sehingga pada saat adik-adik masuk kamar bisa melihatnya. Dan ingat bahwa Tuhan mengasihi adik-adik sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Siapkan persembahannya dulu, dan sambil mengumpulkan persembahan kita iringi dengan lagu Terima Kasih Seribu. Oke adik-adik, kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena boleh kami diberi waktu untuk mengumpulkan persembahan kami. Semua ini adalah ungkapan syukur kami atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami dan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ya kita sudah di akhir dari ibadah online sekolah minggu hari ini. Nah, kita akan berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Untuk itu, ayo adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita menaikkan pujian setinggi-tingginya langit. Ayo tepuk tangan adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus.
ibadah online sudah akan berakhir hari ini. Ingatlah pesan Tuhan bahwa adik-adik harus mengasihi Tuhan, adik-adik harus mengasihi sesama seperti adik-adik mengasihi diri sendiri. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajahnya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai dan kita akan berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Selamat hari Minggu dan